sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mas Oka, tokoh milenial yang Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Probolinggo. meningkatkan perekonomian masyarakat kecil. Mungkin ada program yang kurang bersinergi. Seperti itu pun kita tidak pernah lakukan karena memang tidak diperkenankan. Tidak boleh. Semula tidak percaya sebenarnya. Tidak percaya. Baik pemirsa CBTV News, kembali bersama dengan kami di program spesial kami, yaitu acara Ngopi Bareng Ngobrol Pintar. Hari ini sudah hadir di studio CB News, kami mengundang salah seorang tokoh politik ya, juga termasuk tokoh milenial ya, karena umurnya masih muda. Mungkin warga Probolinggo tentunya sudah banyak yang mengenal seorang tokoh yang sudah ada di sebelah saya. Narasumber saya adalah tokoh milenial. Saya mengundangnya cukup lama, cuman beliau baru hari ini ya, karena memang tokoh milenial yang ini memang luar biasa kesibukannya, sehingga baru hari ini memenuhi undangan mau ngopi bareng di studio CBTV News. Kita langsung memperkenalkan narasumber yang sudah ada di sini. Apa kabar? Baik. Selamat datang. Alhamdulillah, selamat datang. Terima kasih. Kabar baik, Mas Luis. Kabar baik ya. Kabar luar biasa. Sibuknya luar biasa ini ya. Ya. Saya agendakan sudah sekian lama, cuma akhirnya kita baru bisa terrealisasi hari ini. Betul, sudah beberapa bulan yang lalu ya, mungkin Mas Luis ya. Kita bikin janji untuk bisa saling ngopi bareng, diskusi bareng. Ya alhamdulillah, karena memang ada beberapa kesibukan baik di kantor maupun di partai. Jadi mohon maaf baru hari ini saya bisa bergabung dengan rekan-rekan CBTV News. Baik Mas Oka, mungkin ruangannya sudah saya steril, mungkin bisa buka maskernya, tidak apa-apa. Perkenalkan diri dulu. Oke. Saya buka, izin buka masker. Iya. Terima kasih rekan-rekan dan para pemirsa CBTV News. Alhamdulillah hari ini saya diundang oleh Mas Luis ini dan juga dari rekan-rekan CBTV News. Saya sendiri Oka Mahendra Jatikusuma. Kalau kita bicara tadi mengenai tokoh politik, kebetulan saya selaku atau sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Probolinggo, dan ini merupakan periode yang kedua saya Mas Luis. Periode yang pertama 2016 sampai 2020 kemarin. Kemudian 2020 saya kemarin kebetulan terpilih kembali menjadi Ketua Golkar untuk periode yang kedua tahun 2020 hingga tahun 2025. Selain itu juga kebetulan saya juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo. Wakil Ketua ya. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo. Mungkin ancar-ancarnya jadi Ketua DPRD ini kayaknya. Ya, insya Allah mudah-mudahan tergantung perolehan suara partai pada pileg tahun 2024 yang akan datang. Kalau Golkar menang, bukan tidak mungkin kita bisa memegang atau dapat porsi ketua akan datang. Baik Mas Oka, tokoh milenial yang Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Probolinggo yang saat ini lagi sempat viral. Cuma sebelum kita melanjutkan ngobrol kita hari ini, saya pertama-tama saya mohon maaf dulu ya, karena saya tidak memiliki persiapan yang cukup. Studionya agak kotor, kalau kata orang Madura ini rombu, karena di depan kita ada banyak botol-botol madu. Ini tapi botol madu ini bukan dari luar kota, tapi ternyata dari Kabupaten Probolinggo. Betul. Ya, memang Probolinggo ini memang terkenal dengan potensi-potensinya. Salah satunya adalah madu. Memang ada juga salah satu peternakan madu yang ada di Kecamatan Lumbang. Itu kualitas madunya boleh diadu dengan daerah-daerah lain. Nah, sehingga kalau kita melihat di sini ada madu-madu yang ada di sini, saya rasa bukan hal yang luar biasa atau bukan hal yang aneh. Karena kita sendiri punya potensi untuk peternakan madu di Kabupaten Probolinggo. Berarti faktor alam Probolinggo ini luar biasa. Luar biasa. Ini salah satu contoh kecil yang ada di depan kita ini, bahwa ini merupakan hasil alam dari potensi yang ada di Kabupaten Probolinggo yang kalau dikembangbiakkan atau kalau di potensi ini dikembangkan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mensejahterakan rakyat ya. Belum lagi susu ya. Belum lagi susu yang ada di daerah Kerucil sana yang memang jumlah produksinya sangat banyak sekali. Ya, setiap harinya berapa ton itu memang sangat banyak sekali. Dan kualitas susunya saya tahu sendiri sangat luar biasa, sangat enak. Pantas kalau andai kata susu ini dibesarkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kecil.
ada madu, ada susu, ada tembakau, ya. Tembakau. Belum lagi ada kentang pertanian. Luar biasa Probolinggo nih kayaknya ya. Belum lagi bawang merah kita luar biasa. Bawang merah luar biasa juga. Nah, ini yang masyarakat mau tanya, kenapa ada survei membuktikan bahwa Probolinggo kok jadi nomor urut 4 ya, yang jadi termiskin ini? Ya. Kira-kira ada yang salah? Ya, mungkin ada program yang kurang bersinergi. Bersinergi ya, kurang. Jadi ketika kita bicara mengenai kemiskinan atau angka kemiskinan, itu adalah angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Memang tidak bisa dibantah bahwa kita saat ini berada di posisi nomor 4 terbawah di Jawa Timur, Probolinggo. Nah, padahal satu sisi seperti yang ada disebutkan, potensi dan sumber daya alam Probolinggo ini sangat luar biasa. Baik dari sisi yang saya sebutkan tadi, madu, susu, pariwisata, pertanian dan sebagainya, potensinya luar biasa. Tapi kenapa pada saat ini kita masih berada posisi nomor 4 di Jawa Timur terendah makanya? Berarti ada suatu program pemerintah yang kurang bersinergi antar instansi. Nah, karena ketika kita bicara mengenai kemiskinan, kita harus bicara dulu mengenai apa faktor pembentuk kemiskinan itu sendiri. Gitu ya. Iya. Penyebab ini ya. Penyebab faktor kemiskinan. Jadi tidak bisa kita lantas langsung tembak kalau kita tidak ngerti dulu apa penyakit dari kemiskinan ini sendiri. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama ada mengenai faktor perekonomian tentunya. Nah, faktor perekonomian ini kalau kita breakdown lebih dalam lagi, banyak faktornya. Apa yang bisa yang menjadi faktor perekonomian ini meningkat? Yang pertama infrastruktur. Ya. Kalau infrastruktur di daerah-daerah itu memang masih belum memadai atau jangkauannya sulit, saya rasa ini bikin faktor perekonomian kita agak terhambat. Nah, karena faktor produksi, faktor hasil panen, semua kalau infrastrukturnya baik, saya rasa aktivitas hasil produksi akan semakin cepat dan akan semakin banyak hasilnya. Jadi faktor perekonomian ini juga salah satu faktornya. Kemudian yang kedua itu juga adanya faktor binaan UMKM yang ada di masing-masing desa. Binaan ya. Binaan. Jadi artinya sentuhan pemerintah ya. Sentuhan pemerintah seperti yang ada di depan sini. Madu. Ini pasti ada UKM yang memang mestinya kita peka dan bisa kita bina betul. Dan yang ketiga adanya faktor seperti pariwisata dan sebagainya. Kalau semua itu jalan bersama-sama, nah problemnya sekarang ini biasanya ada ego sektoral. Oh, saya bangun pariwisata. Oh, saya bangun, tidak peduli saya dengan infrastrukturnya. Oh, saya bangun infrastruktur, saya tidak peduli dengan pariwisatanya. Nah, ini tidak bisa seperti itu. Kalau memang mau mengentaskan kemiskinan, ini memang suatu masalah yang komprehensif. Ada lagi faktor yang terakhir adalah faktor IPM, indeks pembangunan manusia, atau kita lihat kita simpulkan dengan kualitas sumber daya manusia kita. Dan kualitas sumber daya manusia kita ini masih sangat rendah sekali dibanding dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, apa pembentuk faktor kualitas sumber daya manusia yang rendah ini? Kualitas pendidikan yang di Probolinggo ini yang masih kalah dengan kabupaten lain. Nah, ini yang kalau kita memang mau betulkan masalah kemiskinan, maka tidak bisa satu sisi kita betulkan. Pendidikan harus kita betulkan dulu, infrastruktur kita betulkan dulu, sektor UKM kita betulkan, kemudian pariwisata juga kita betulkan. Semua itu harus secara bersama-sama, secara simultan bergerak bersama, sehingga saya yakin ada perubahan mengenai tingkat kemiskinan yang ada di Probolinggo. Itu sudah rumus umum. Tapi kalau masalah satu UKM tidak diurus, hanya ngurus pendidikan, sumber daya naik, kemudian UKM-nya tidak jalan, juga percuma. Jalan dibangun, tapi madrasah-madrasah, SD-SD kualitasnya masih jelek. Ini juga percuma. Jadi ini rangkaian ini. Rangkaian yang harus bersinergi antar institusi. Jadi begitu. Itu kita bicara mengenai kemiskinan ya Mas ya. Cerdas sekali pemirsa. Tokoh milenial yang hari ini memang harus hadir di studio CB News dalam rangka ya kita bincang-bincang ini, ngobrol benar-benar pintar. Ini luar biasa cerdasnya. Kira-kira ada yang salah dari 4 sektor itu? Ada infrastruktur, ini banyak yang sudah mulai berok-berok ini, teriak-teriak ini. Kalau kita amati memang yang pertama kalau kita bicara jangka pendek, artinya jangka pendek 2 tahun ke belakang, memang pembangunan infrastruktur kita tidak optimal. Karena anggaran kita semua terserap pada mengatasi masalah COVID atau pandemi COVID-19. Sehingga memang tidak optimal kalau untuk menjangkau pembangunan infrastruktur. Itu kalau kita bicara mengenai jangka pendek 2 tahun ke belakang. Kalau bicara mengenai jangka menengah, artinya sekitar 4 atau 5 tahun ke belakang,
memang harus lebih dioptimalkan lagi, harus diperbaiki. Karena setiap infrastruktur yang yang digenjot di Kabupaten Probolinggo ini rata-rata usianya tidak panjang. Usianya tidak panjang. Itu yang pertama. Sehingga sebelum masa 5 tahun kadang-kadang sudah mulai rusak dan sebagainya. Ada yang salah ini kayaknya Mas Oka? Ya pasti. Jadi tata kelola administrasi, baik itu administrasi maupun proses pengerjaan, terus kemudian pengawasan dan sebagainya terkait dengan infrastruktur ini ke depan harus betul-betul kita pantau dan harus betul-betul kita perbaiki, jangan sampai hal yang seperti ini terjadi. Itu terkait dengan itu hanya salah satu faktor infrastruktur. Baik, Mas Oka, tokoh milenial, tokoh partai politik ya, tokoh milenial ini ya. Milenial itu sebenarnya usia 30 ke bawah. Saya sudah 30 ke atas. Ya, tapi masih milenial. Mudah-mudahan kalau usia tidak milenial, tapi mudah-mudahan bentuk wajah dan body ini masih tergolong. Soalnya sekarang kalau nggak salah PBB ngomong 60 tahun masih disebut dewasa. Dewasa, betul. Berarti Mas Luis ini dewasa. betul. Ya. Berarti Mas Oka ini masih masuk milenial. Alhamdulillah, masih milenial. Baik Mas Oka, sebagai seorang tokoh muda ini ya, meskipun sudah 2 periode memimpin sebagai nahkoda Partai Golkar di Kabupaten Probolinggo. Ya. Dari tadi apa yang salah? Kira-kira Partai Golkar yang dinahkodai oleh Mas Oka punya konsep? Ya. Ada konsep untuk mau merubah itu? Ya, tentu kita konsep itu semua kita bangun, kita distribusikan, kemudian kita berikan kepada anggota fraksi. Karena yang bisa membangun atau kontribusi partai politik terhadap pemerintah itu salah satunya adalah melalui anggota yang ada di parlemen masing-masing. Nah, anggota yang ada di parlemen masing-masing ini ada 7 orang, kita termasuk saya. Ini sudah kita bekali, kemudian sudah kita berikan bahan bagaimana caranya sekiranya yang bagian infrastruktur bisa betul-betul memaksimalkan agar infrastruktur ke depan ini tidak hanya sekedar membangun, tapi inputnya jelas, outputnya juga jelas. Nah, jadi tidak hanya sekedar bangun di jalan ini, di jalan Sumama kita bicara ngomong, let's say kita ngomong tiris lah, kita mau jalan tiris loh. Apa inputnya apa, outputnya yang diharapkan apa dari pembangunan itu? Diharapkan itu harus jelas juga. Itu kalau kita bicara salah satu sektor infrastruktur. Belum lagi anggota parlemen kita yang ada di bagian pendidikan. Nah, kita juga demikian, pendidikan kita harus pastikan bahwa apalagi dalam situasi seperti ini, PTM tidak berjalan seperti ini, ya kita harus pastikan bahwa metode daring ini dengan keterbatasan masyarakat Kabupaten Probolinggo, ini jangan sampai mengurangi tingkat kualitas pendidikan yang ada di Probolinggo. Ini kita berikan momen-momen agar supaya mereka bisa bersuara dan bisa memperjuangkan ketika dengar pendapat dengan eksekutif. Yang jadi soal Golkar kalah suara ini ya. Yang menjadi bukan soal sebenarnya, belum beruntung. Belum. Ya, saat ini konsepnya bagus ini. Suaranya kalah nanti di gedung ini. Iya, tidak. Jadi kita suara Partai Golkar memang 7 orang. Nah, tapi kita harus mengerti bahwa 7 orang ini sedikit itu bisa mewakili banyak orang. Belum tentu yang sedikit itu kalah dengan yang banyak. Sedikit tapi berkualitas kan luar biasa. Ini bahasa orang politik ini kayak begini. Baik, Mas Oka. Tokoh muda partai politik. Pasca saya mau bicara, pasca runtuhnya dinasti yang lagi viral di media sosial media ini seantero Indonesia, masyarakat sudah berkata bahwa bukan cuma luka gores, tapi luka yang sangat parah. Sebagai seorang nahkoda Partai Golkar, punya obat untuk menyembuhkan luka yang sangat parah? Ya, sudah barang tentu bahwa Partai Golkar sendiri harus bisa menjawab apa yang menjadi keinginan dari masyarakat. Artinya kalau memang masyarakat itu memang merasa ada yang luka atau yang seperti disebutkan oleh Mas Luis tadi, luka yang sangat dalam bahkan kalau menurut Mas Luis, Partai Golkar harus hadir di tengah masyarakat, menanamkan kepercayaan masyarakat dan memberikan rasa yang sepahaman dengan masyarakat bahwa Kabupaten Probolinggo ini harus bisa diyakinkan ke depan akan lebih baik. Kabupaten Probolinggo ini bisa yang disebutkan tadi bisa keluar dari angka kemiskinan. Kabupaten Probolinggo ini ke depan bisa lebih maju dan masyarakat bisa lebih sejahtera. Kita harus bisa mampu meyakinkan masyarakat supaya masyarakat betul-betul bisa kembali mendapatkan kepercayaan dari pemerintah tentunya. Itu luar biasa sekali Mas Oka baca peluangnya. Iya. Seperti itu kira-kira Mas Oka. Ya,
Jadi kira-kira dengan runtuhnya dinasti ini ya, kita bicara aja begitu, ya, karena memang lagi viral ini. Mas Luis ini ngomong runtuhnya dinasti terus. Nah, seperti itu. Iya. Nah, kira-kira ini kesempatan bagi Mas Oka untuk menjadi nahkoda ini lebih cepat kapalnya ini berlayar. Iya, jadi tentu yang pertama apapun kondisinya kita harus bisa mengambil suatu momentum ya. Iya, tapi tanpa harus mendiskreditkan atau mengucilkan atau bahkan menyudutkan salah satu pihak. Nah, jadi bagaimana semua pihak, baik pihak yang satu maupun pihak yang lain itu dalam kondisi seperti ini kita sama-sama harus rangkul. Intinya untuk membangun Probolinggo kita tidak cukup dengan satu tangan atau dua tangan. Kita butuh tangan-tangan orang lain yang bisa kita ajak bergabung bersama-sama untuk membangun Probolinggo yang lebih baik. Gitu ya. Ini momentum intinya. Luar biasa sekali ya. Jadi tetap merangkul siapa saja yang harus. Jadi siapapun Partai Golkar ini dalam kondisi seperti ini mereka harus tetap kita rangkul. Ya, karena untuk membangun Probolinggo ini kita butuh masukan dari seluruh pihak, banyak pihak. Nah, tidak hanya masukan yang positif, masukan yang negatif semua kita tampung. Itu. Luar biasa sekali Mas Oka sudah bisa cerdas ini membaca peluang ini ya. Bukan meninggalkan tapi malah merangkul. Betul. Ya kita harus rangkul. Konsepnya dari mana ini Mas Oka? Konsepnya sebenarnya tidak ada konsep yang aneh-aneh Mas. Jadi artinya ketika dalam situasi kita sekarang terbuka lah ya. Dalam situasi yang seperti ini banyak pihak yang mungkin tertinggal, banyak pihak yang mungkin merasa kecewa dan sebagainya, ataupun banyak pihak yang merasa bingung kemana arahnya. Nah, kita juga harus bisa mengambil momentum ini yang kita ambil. Jadi bukan momentum terjadinya yang disampaikan oleh Mas Luis tadi, momentum dinasti runtuh dan sebagainya. Saya tidak bicara momentum itu, tapi kita bicara mengenai momentum pada saat situasi seperti ini banyak orang yang kecewa, ayo kita rangkul orang yang kecewa. Banyak orang yang sedih, ayo kita rangkul orang yang sedih. Banyak orang yang merasa berat dengan situasi yang seperti ini, ayo kita rangkul orang yang berat agar semua orang itu bisa menjadi satu barisan dengan kita. Caranya bagaimana? Caranya kasih tahu konsep konkret kepada masyarakat supaya masyarakat ini siap-siap mendukung Mas Oka ini. Caranya bagaimana? Ya, jadi kalau kami konkret caranya, artinya tidak terlalu berlebihan, artinya tidak muluk-muluk. Ya kita komunikasi. Bangun komunikasi yang baik dengan seluruh pihak. Pihak yang siapa yang dibangun? Pihak yang baik, pihak yang tadi ada yang bilang kecewa, ada yang pihak yang merasa lukanya terlalu dalam, ada pihak yang saat ini sebenarnya sedih atau merasa gamang dengan situasi seperti ini. Kita bangun komunikasi baik, kita tumbuhkan mereka bahwa ya sudah, kondisi harus kita terima, keadaan seperti ini harus kita terima. Yang penting bagaimana kita bicara ke depan. Pemerintahan selama sisa pemerintahan ini harus tetap berjalan. 2024 akan kita atur ulang. Gitu. Woi, atur ulang ya? Iya. Waduh, luar biasa ini bahasa politik. Baik, Mas Oka, ini di tengah pandemi COVID. Betul. Ya, kira-kira bagaimana cara Mas Oka ini dalam berkarya di tengah-tengah masyarakat ini? Sementara dibatasi dengan segala kegiatan. Betul. Pandemi COVID ini memang hampir dikatakan mematikan gerak-gerik kita semua. Contoh konkret, kita mau mengumpulkan massa dalam jumlah banyak tidak boleh. Kita mau, mungkin dulu Mas pernah ikut setiap saya kegiatan di kantor Golkar itu selalu mengundang orang dalam jumlah banyak. Itu pun seperti itu pun kita tidak pernah lakukan karena memang tidak diperkenankan. Tidak boleh memancing suatu keadaan yang memancing keramaian. Oleh karena itu kreativitas kita itu perlu kita tingkatkan dalam hal seperti ini. Yang pertama konsolidasi harus tetap berjalan, Mas. Konsolidasi partai ya harus tetap berjalan. Melalui apa? Yang pertama bisa melalui door to door secara langsung kami yang turun, bukan mereka yang datang tapi kami yang turun. Yang kedua bisa melalui media telekomunikasi HP. Sekarang sering kita itu rapat atau koordinasi melalui via Zoom. Iya, Zoom seperti yang kita hari-hari sendiri dengarkan. Dan yang ketiga yang sering kita sampaikan pada teman-teman, utamanya pada anggota fraksi Partai Golkar adalah gimana kita bisa berpartisipasi atau merasakan sulitnya pandemi ini dengan masyarakat.
kalau punya rezeki bantu berikan mereka bantuan sosial, sembako dan sebagainya semampunya, karena ini dari pribadi kita. Yang jelas tetap berkarya ya. Yang jelas berkarya. Dan besok ini rencana kita juga akan ada melaksanakan vaksin gratis massal di Probolinggo di kantor Golkar. Nah, insya Allah kalau vaksin massal dalam jumlah banyak boleh, karena kita untuk meningkatkan vaksinasi ini dan mudah-mudahan bisa sampai 1.000 atau 2.000 orang yang kita vaksin nanti. Masih kita program lain. Sedikit saja. Ya. Tambah sedikit saja. Pasca OTT ini. Kira-kira Mas Oka sebagai seorang tokoh nahkoda Partai Golkar juga sekaligus saya labelkan sebagai tokoh milenial. Kira-kira ada yang salah di sini kira-kira? Atau mungkin ada yang perlu dibicarakan terkait dengan OTT ini? Oh iya. Ya, yang jelas kami pribadi, saya pribadi juga merasa prihatin dengan situasi atau adanya. Terus terang kalau saya bicara hal ini, semula tidak percaya sebenarnya. Tidak percaya. Kok sampai terjadi OTT seperti itu, saya juga tidak percaya. Skenario-nya juga seperti apa, itu juga sudah di luar pemahaman kami. Yang jelas hal seperti ini tidak boleh terulang lagi. Tidak boleh. Apapun bentuknya dan dimanapun levelnya. Tidak boleh terulang lagi. Baik di level paling rendah di tingkat desa hingga sampai di tingkat eksekutif. Baik. Pemirsa, luar biasa sekali hari ini ya, narasumber kami adalah nahkoda Partai Golkar Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ya. Begitu padat kegiatannya baik di tengah pandemi Covid, masih sempat menyempatkan waktu untuk turun ke bawah untuk menyapa masyarakat. Saya mau tanya dulu sama Mas Oka ini. Jangan ditutup dulu. Oh, masih harus diperluas lagi ya. Oh, iya. Kira-kira ini rangkaian kegiatan ini Mas Oka sedang meyakinkan kepada warga Probolinggo bahwa Partai Golkar siap membuat perubahan. Siap. Tadi katanya diatur ulang. Betul. Ya, ini masyarakat ingin tahu. Saya kasih kesempatan dulu bisa menyapa warga Probolinggo langsung. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan tadi, agenda giat turun kita purba ke desa-desa, salah satunya memang tanggung jawab moral kita selaku tokoh partai politik atau anggota DPR ini, supaya tidak ada kesan setelah dipilih tidak turun. Nah, jadi apapun meskipun tidak dalam situasi seperti ini, turun ke bawah itu merupakan hal yang wajib. Ya, jadi jangan sampai kita ini anggota DPR 5 tahunan, anggota DPR yang setiap ketika dipilih selama 5 tahun bisa memberikan manfaat. Caranya memberikan manfaat adalah turun ke masyarakat. Baik Mas Oka, waktunya sedikit saja, sapa dong warga Probolinggo yang lagi menyaksikan. Ya, terima kasih warga Probolinggo. Selamat sore ya, untuk seluruh masyarakat Probolinggo. Mudah-mudahan dalam situasi pandemi ini kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan terhindar dari penyakit COVID-19, dan mudah-mudahan kita yakin bersama Probolinggo bisa menjadi Probolinggo ke arah yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Bersama Partai Golkar. Bersama Partai Golkar Kabupaten Probolinggo tentunya. Mantap. Oke, baik pemirsa, cukup Mas Hendra. Siap. Kalau ada kesempatan saya undang lagi boleh ya? Boleh, asalkan nanti kita atur waktu ya. Atur waktu. Baik pemirsa, demikianlah ngopi bareng kami pada hari ini bersama tokoh politik ya, nahkoda Partai Golkar Kabupaten Probolinggo, sekaligus saya kasih label tokoh milenial, Oka Mahendra, yang hari ini kami sudah berbincang-bincang dan luar biasa sekali wawasannya. Semoga apa yang kami tayang hari ini bisa bermanfaat untuk warga Probolinggo, dan juga pesannya juga salam untuk seluruh kader Partai Golkar kayaknya ya. Baik, demikian yang dapat kami laporkan dari Probolinggo, Jawa Timur, CB News untuk kita semua.